Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, setiap kita tidak akan pernah berhenti, selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling baik ketika menghadapi ujian, salah satunya adalah ketika mereka bersabar. Sabar ini bermakna habsun nafs, menahan diri. Sabar bermakna memberikan respon terbaik atas setiap ujian yang menimpa diri kita. Baik itu berupa ujiannya kesempitan, atau bisa jadi ujian itu berupa kesenangan. Ternyata sabar itu bukan hanya buat orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, kesempitan, tapi juga bagaimana sabar itu dirasakan, dilakukan, terutama oleh orang-orang yang sedang mengalami kelapangan. Dan ternyata Al-Quran memberikan kita inspirasi bahwa yang namanya kesabaran itu tidak pernah ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan tingkatkan kesabaran, warabitu, dan berjaga-jagalah di medan pertempuran, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Bahkan para ulama pernah mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan menolong setiap perbuatan. Jadi sabar itu maknanya adalah kemampuan untuk bertahan. Sabar itu tahan banting. Sabar itu memberikan respon terbaik atas setiap kejadian, atas setiap musibah yang menimpa diri kita. Dan inilah sabar terbaik. Bahkan para ulama mengatakan ada 3 tingkatan sabar. Yang pertama, sabar ketika ditimpa oleh ujian. Ya, kenapa sabar ditimpa oleh ujian? Karena sabar atau tidak sabar tidak akan merubah ujian tersebut atau musibah tersebut. Yang kedua, sabar ketika melakukan amal salih. Ternyata ketika kita salat, ketika kita berpuasa, ketika kita tilawah Al-Quran, itu perlu diiringi dengan kesabaran. Termasuk ketika kita melakukan puasa, nanti sholat tarawih, semuanya perlu dilakukan dengan penuh kesabaran. Dan yang ketiga, yaitu sabar ketika menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang beriman hendaknya ada dalam dirinya kesabaran tersebut. Dan ternyata kunci kemenangan kaum muslimin ada pada kesabaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan peperangan yang terjadi antara Jalut dan Talut. Dan di ujung ayat Allah sampaikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit ghalabat, mendominasi, mengalahkan fi'atan katsirah, kelompok golongan yang banyak biidznillah, dengan izin Allah. Apa kuncinya? Ternyata kuncinya adalah wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kunci kemenangan, kenapa kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak? Ternyata kuncinya adalah wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang bertahan. Allah bersama orang-orang yang tahan banting. Allah bersama orang-orang yang bisa memberikan respon terbaik ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan buat dirinya atau kelompok. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.